pertama ya intinya sah. Nah cuma yang perlu dipahami sebagai pesan moral ya, yang namanya zina itu ya dosa besar, la taqrabu zina, jangan mendekati zina. Itu juga nanti kasihan dengan anaknya ya. Nah artinya DNA tidak bisa menentukan nasab seseorang. Karena ada pertanyaan masuk dari rekan. Niki Kiai, kalau badai tangklet perihal hamil di luar nikah, apakah itu perlu nikah ulang? Yang pertama. Yang kedua, tentang hubungan di luar nikah, kakaknya itu adalah laki-laki, apakah dia bisa menjadi wali untuk adiknya nanti? Langsung saja yang pertama akan saya jawab dari hasil rumusan Basu Masail LPMNU Kabupaten Muara Enim. Pertanyaannya persis, yaitu tentang status pernikahan yang nanti mengakibatkan apakah perlu diulang lagi akadnya atau tidak. Baik, langsung kita ke ibaratnya untuk soal yang pertama ya. Ibarat yang diambil adalah dari kitab Buhyah, ya juzu nikahul hamil munazina sawan azani wa ghairuhu wa tuha hinaidin mal karoha. Artinya kalau kita berpegang pada kitab Buhyah ini, hukumnya sah-sah saja menikahi perempuan yang hamil dari zina, baik yang menikah itu yang menzinai atau selainnya atau laki-laki lain lah. Kemudian apakah boleh menjimaknya? Boleh. Mewatinya atau menjimaknya juga boleh, tapi dihukum makruh. Alasan kemakruhan tadi karena terjadi perkhilafan ya di antara ulama. Lebih detailnya dijelaskan dalam kitab Majmu'. Di sini dijelaskan, idza zana al-mar'atu lam yajib 'alaiha al-iddah. Ketika seorang perempuan itu zina, maka tidak wajib baginya iddah. Baik sawaun kan hailan atau hamilan, baik perempuan itu kondisi tidak hamil ataupun hamil. Fa in kan hailan jaza li zani wa li ghairi aqdun nikah 'alaiha. Ketika seorang perempuan tadi selesai berzina tetapi tidak sampai hamil, maka boleh bagi seorang yang menzinai atau selainnya untuk melakukan akad nikah atasnya. Artinya nggak usah nunggu iddah baru dizinai, langsung akad nikah wae. Wa in hamalat minazina, jika ternyata setelah zina dia hamil dari hasil zina, fayukrahu nikahuha, maka dimakruhkan menikahinya qabla watil hamli, sebelum melahirkan. Makruh di sini bukan berarti tidak boleh ya, boleh tetapi hukumnya makruh. Wa huwa ahadu riwayataini an Abi Hanifah radhiyallahu anhu. Hukum ini adalah salah satu dua riwayat dari Abi Hanifah. Wa dzaba Rabi wa Malik wa Sari wa Ahmad wa Ishaq radhiyallahu anhu ila anna zaniyah yalzamu al iddah kal mautuah bisibhihi. Namun menurut pendapat Imam Rabi, Malik, Sauri, Ahmad, Ishaq, itu dia tetap wajib iddah karena disamakan dengan wati subhat. Langsung ke Fatawi Fikih Al-Kubronya, wa aman nikahul hamil minazina fa fi khilafun muntasirun aidan baina aimatina wa ghairihim. Menikahi perempuan yang hamil dari zina ada khilaf yang beredar luas ya. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak, ada yang mengesahkan, ada yang tidak. Wasahihu indana asihah. Adapun menurut kita madzhab Syafi'i dan juga ya menurut Musannif Fatail Fikih Al-Kubri yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami sah saja. Okay? Kalau menurut Imam Malik tidak sah. Summa idza qalada al-qailina bihi nikahiha wa nakaha falahu wa duha qabla wati allati sahu. Kalau dia sudah sah, kalau kita mengikuti pendapat yang sah nikahnya, boleh dinikahi, halal dinikahi, bagaimana jimaknya? Jimaknya juga dihukumi boleh ya. Wa duha qabla wati allati sahu. Ini jawabannya annahu la hurmata li hamli zina. Walau muni'a al-wat'u liman nikah kawat isyubhah wa qala ibn al-Haddad la yazu. Jadi ada khilaf menurut Imam Ar-Rafi'i enggak apa-apa, karena kandungan yang dihasilkan bukan kandungan dari pernikahan resmi tapi dari zina. Walau muni'a al-wat'u la muni'a ya an nikah. Seandainya dicegah jima, ya maka dicegah juga pernikahannya seperti hukum wati syubhat. Nah intinya
ada perkhilafan, jadi tinggal panjenengan mau ikut pendapat yang mana. Tapi kalau mayoritas orang Indonesia kan madzhab Syafi'i ya, tentunya kalau madzhab Syafi'i ya ikut yang mengesahkan. Artinya ketika ada perempuan hamil di luar nikah kemudian dinikahkan, baik oleh yang menzinai atau selain yang menzinai, hukumnya sah dan tidak perlu akad lagi setelah dia melahirkan. Itu untuk jawabannya pertama ya, intinya sah. Nah, cuma yang perlu dipahami sebagai pesan moral, ya yang namanya zina itu ya dosa besar, la taqrabu zina, jangan mendekati zina. Karena ya satu yang jelas selain dosa besar, itu juga nanti kasihan dengan anaknya ya. Anaknya tidak melakukan apa-apa tapi mendapatkan malunya ya. Naudzubillah min dzalik, semoga kita semua anak turun kita dijaga dari perbuatan zina. Simbolannya, walaupun nikahnya seorang perempuan yang hamil di luar nikah ini sah, bukan berarti serta-merta zinanya terus sah, ya enggak, zinanya dosa besar. Tapi kalau sudah kadung kejadian, ya daripada kalau enggak dinikahkan nanti malah berhubungan terus, malah zina terus, ya dinikahkan saja, itu ya juga win-win solusi. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tadi agak sedikit kurang jelas ya, tapi kalau bisa saya tangkap itu ketika anak ini lahir kemudian berkelamin laki-laki, apakah dia bisa menjadi wali menggantikan ayahnya? Nah, ini kalau begitu sudah ranahnya ke permasalahan intisab ya, apakah anak yang dikandung tadi itu nasabnya sambung kepada suami sah atau kepada ibunya. Nah, ini kalau untuk menjawab itu saya merujuk kepada kitabnya Imam Nawawi, yaitu Syarah Hadis Sahih Muslim ya. Di sini sudah saya siapkan. Jadi mengutip dari sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, hadasana Qutaibah bin Sa'id, hadasana Lais, wa hadasana Muhammad bin Rumhin, akhbarana Ales an bin Syihab, an Urwah an Aisyah anha qalat ikhtasama Sa'd bin Abi Waqqas. Jadi sedang ya, bertikai Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abd bin Zam'ah dan Abd bin Zam'ah fi ulamin, dalam permasalahan anak ya. Faqala Sa'dun, Sa'ad bin Abi Waqqas ini berkata, hadza ya Rasulullah, dia menunjuk kepada anak tersebut, ibnu akhi, ini anaknya saudaraku, saudara laki-lakiku, yaitu Utbah bin Abi Waqqas. Ahida ilaya annahu ibnuhu. Utbah bin Abi Waqqas ini memberitahuku bahwa itu adalah anaknya. Undur ya Rasulullah ila syibihi, undur lihatlah ila syabahi, kepada kemiripannya. Nah, jadi saat ini bertikai dengan Abd bin Zam'ah mengenai seorang anak dan matur kepada Kanjeng Nabi, ini loh anaknya saudara laki-lakiku, lihat loh Kanjeng Nabi mirip. Nah, mirip dengan saudara laki-lakiku. Nah, kemudian waqala Abd bin Zam'ah, hadza akhi, ini saudara laki-lakiku ya Rasulullah, bukan anaknya siapa, Utbah bin Abi Waqqas, bukan, ini saudara laki-lakiku ya Rasulullah. Ulida ala firasyi abi, dia dilahirkan di atas hubungan yang sah ayahku min walidatihi, dari ibunya. Panadzara Rasulullah SAW ila syabahi, kemudian Rasulullah SAW melihat kepada kemiripan anak tadi. Faro'a syabahan, kemudian Rasulullah melihat memang mirip ya, bayinan mirip, bayinan sangat jelas miripnya, bi Utbah dengan Utbah. Utbah itu saudara laki-lakinya saat tadi, mirip. Faqala huwa lakai abd, kemudian Rasulullah menjawab, ini anak ini saudara laki-lakimu ya abd. Jadi walaupun mirip, ternyata Rasulullah menisbatkan anak tersebut kepada anak ayahnya Abd bin Zam'ah tadi, bukan menisbatkan kepada Sa'ad, padahal mirip. Kemudian Rasulullah melanjutkan al-waladul firasyi, status anak itu terjadi karena hubungan yang sah, yaitu wal ahiri al-hajaru, bagi orang yang menzinai itu ya tidak ada status apapun, tidak ada hak untuk, tidak menghaki untuk
mengakuinya sebagai anak. Jadi status anak itu bukan bagi orang yang menzinai. Nah, intinya dari hadis ini dapat dipahami bahwa status anak itu bukan dari semata-mata hubungan intim, bukan. Makanya tidak bisa mengatakan bahwa nasab itu sambung karena DNA. Artinya DNA tidak bisa menentukan nasab seseorang. Karena apa? Dalam syariat Islam, nasab itu ya ditentukan dengan hubungan pernikahan yang sah, bukan dari DNA ya. Kemudian di dalam sarahnya Imam Nawawi ngendika ngaten, ngendika Imam Nawawi dalam sarahnya. Al waladu lil firasi fa ma'nahu annahu idza kana lirrajuli zaujatun aw mamlukatun surat firasan lahu fa atat biwaladin limuddatil imkan minhu riqahul walad. Ketika ada laki-laki itu memiliki seorang istri, yang istri tersebut sah digauli ya, kemudian istri tersebut melahirkan seorang anak di waktu yang memungkinkan untuk dinisbatkan kepada laki-laki tersebut, ya maka status anak tersebut ilhaq kepadanya atau ya sambung kepada laki-laki tersebut. Nggih. Wasara waladan yajri bainama atawarus. Maka statusnya menjadi anak, nggih. Yajri berlaku bainahuma di antara ayah dan anak tadi atawarus saling mewarisi wahiru dan selainnya. Min ahkamil wiladah dari hukum-hukum anak. Termasuk yang pertanyaan tadi, apakah bisa menjadi wali? Ya bisa, dengan ketentuan. Kalau kita melihat hadis di sini, tentu tidak serta-merta langsung kita nyatakan bahwa setiap status anak itu pokoknya lihat siapa suaminya. Kalau melihat hadis ini ada syaratnya ya. Nawawi mengatakan bahwa anak itu bisa sambung kepada ayah yang sah atau suami dari perempuan itu tadi, itu dengan syarat jika anak itu lahir di waktu yang memungkinkan ya, yang mungkin untuk dinisbatkan kepada laki-laki tersebut. Sawan kana muwafiqan lau fi syabahi am mukhalifan, baik itu anak itu rupanya sama dengan suami sah tadi atau berbeda, kok gak mirip blas, nah, ya gak masalah. Wa muddatu imkani kaunihi minhu sitatu asyurin min khinistima'ihima, memungkinkannya tersambung antara hubungan anak dengan suami yang sah tadi itu adalah sitatu asyurin, 6 bulan semenjak berkumpulnya antara suami dan istri. Kesimpulannya dari ibarat ini dapat kita pahami bahwa jika memang anak tadi itu lahir lebih dari 6 bulan setelah pernikahan, lebih dari 6 bulan sedikit, lebih sedikit saja nggak apa-apa, yang penting lebih dari 6 bulan setelah pernikahan, maka anak tersebut bisa intisab kepada ayahnya. Artinya ya statusnya adalah anaknya. Nah, kalau anaknya berarti dia berhak mewarisi harta ayahnya, atau kalau dia meninggal ayahnya berhak mewarisi hartanya. Dan juga ketika ayahnya sudah tidak ada, jika dia punya adik perempuan, dia bisa menjadi wali menggantikan ayahnya. Tetapi jika anak tadi lahir kurang dari 6 bulan setelah pernikahan, maka tidak bisa intisab kepada ayahnya. Lalu intisabnya kepada siapa? Ketika tidak bisa intisab kepada ayahnya, maka kembalinya kepada sang ibu. Intisabnya kepada sang ibu. Nah, otomatis tidak bisa bernasab kepada ayah kalau kurang dari 6 bulan. Kurang lebih seperti itulah keterangannya. Kiranya cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.